Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Purdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara bagi waktu ketika sibuk. Ya, dan sebelum saya sharing, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi untuk bisa download free weekly plan worksheet untuk bikin kamu jadi jauh lebih produktif dan bisa plan minggumu dengan produktif. Oke? Kamu bisa cek di deskripsi dan klik link di sana sambil mendengarkan podcast ini. Oke? Nah, ini adalah pertanyaan dari Fatma ya, yang masuk di Instagram. Dia bertanya seperti ini. Selamat malam Bang, sebelumnya perkenalkan saya Fatma, siswi SMA kelas 10. Oh wow, jadi sampai teman-teman dari SMA juga ngedengerin podcast ini ya, menarik banget. Oke, saya lanjutkan. Saya tahu Abang dari podcast Spotify, dan sebelumnya saya ucapin banyak terima kasih buat Abang karena podcast Abang sangat membantu saya. Oke, sama-sama Fatma. Jadi gini Bang, saya butuh banget bantuan gimana sih cara buat bagi waktu. Kebetulan saya siswi kelas percepatan yang cuma lulus 2 tahun. Saya pulang sekolah kadang sore, kalau paling cepat jam 2. Kemudian saya kalau sore ada ngajar buat anak-anak kecil di musola, malamnya sampai jam 10, baru pulang ngaji. Dan saya ngerasa saya itu nggak punya waktu buat belajar Bang. Tolong bantuannya ya Bang. Oke. Jadi memang sibuk banget ya Fatma ini ya, apalagi di kelas percepatan juga dia ya. Nah, jadi ketika kita punya terlalu banyak, metaforanya adalah makanan ya di piring kita, itu bisa jadi kita nggak akan habis makannya ya, karena bisa-bisa kita udah full kayak gitu. Dan sama juga dengan pengelolaan waktu. Kalau kita terlalu banyak yang harus kita kerjakan, kita cenderung tidak akan menyelesaikan semuanya. Dan bahkan seringkali kita malah nge-freeze, kita bingung mau mulai yang mana, malah kita nggak nyelesain apa-apa. Itu kalau kita terlalu banyak yang harus diselesaikan. Dulu ketika saya SMA, saya pernah juga berada di situasi seperti itu ya. Jadi tapi kalau saya konteksnya mungkin agak sedikit berbeda. Karena saya bukan murid di kelas percepatan, tapi saya punya konteks di mana saya harus menyelesaikan banyak hal. Saya pernah jadi kapten basket di tim basket di SMP dan SMA saya juga waktu itu, dan itu cukup heavy juga. Karena waktu di SMA saya juga di kelas IPA ya, di mana menurut saya pelajarannya itu jauh lebih sulit seperti itu, karena mungkin saya nggak jago juga di sana, dan ketika bekerja sekarang pun nggak ada IPA-IPA-nya kayak gitu. Dan itu menurut saya cukup heavy, dan waktu saya juga sempat terpilih jadi ketua retret ya. Jadi retret itu ketika kita ke suatu tempat gitu ya, untuk kita bisa berdoa, untuk bisa mengenal diri lebih dalam dan lain-lainnya. Saya pernah jadi ketua juga di situ, ngurusin berbagai macam hal. Dan dari situ saya belajar bahwa satu hal, yaitu adalah yang pertama, kita harus berani berkata tidak ya. Karena kalau kita ibaratnya kita mau makan tadi ya, mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, kita bilang boleh terus, akhirnya kebanyakan makanan di piring kita malah kita nggak habis. Jadi kita harus pilih makanan yang mau kita makan atau kegiatan yang mau kita kerjakan. Apa yang paling penting buat kamu? Apa yang paling berarti buat kamu? Dan itulah yang harus kamu lakukan. Ya. Dan akhirnya saya tahu waktu itu bahwa yang paling penting buat saya adalah tim basket saya dibandingkan sekolah saya ya. Jadi ada sekolah paling penting utama, selanjutnya adalah tim basket saya, karir basket saya. Karena saya senang banget main basket, saya mau bawa juara tim basket sekolah saya dan lain-lainnya. Akhirnya ketika ada hal lain yang masuk, seperti misalnya, saya pernah ditawarin juga jadi ketua OSIS. Mungkin waktu itu dilihat, wah dia jadi kapten tim basket, bagus nih. Gimana kalau dia juga jadi ketua OSIS? Mungkin dia bisa menggerakkan timnya juga, seperti itu. Tapi, momen saat itu mungkin ada dalam hati, wah boleh juga nih, keren juga nih kalau saya bisa jadi kapten basket plus jadi ketua OSIS. Pasti akan sangat luar biasa sekali. Saya awalnya berpikir seperti itu, tapi akhirnya saya berpikir, no, kalau saya berkata iya pada ini, saya nggak akan bisa berkembang. Saya akan stuck, karena terlalu banyak yang harus diurus. Belum latihan basket, belum harus jadi ketua OSIS, harus warawiri, banyak acara, banyak event, bikin kegiatan. Akhirnya saya berkata enggak pada penawaran jadi kandidat ketua OSIS tadi. Ya, akhirnya saya fokus pada basket, dan akhirnya ya bisa
berkembang, bisa bawa tim saya jadi juara, bisa masuk DBL All-Star waktu itu, dan juga bisa dapat beasiswa, bisa dapat penghargaan dari sekolah untuk siswa dengan prestasi non-akademis terbaik waktu itu, dan akhirnya itu bisa didapatkan ketika saya fokus. Nah, jadi kalau kamu merasa terlalu banyak yang harus diselesaikan, coba lihat lagi, mana yang paling penting buat kamu. Kamu harus berani berkata enggak pada kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Ya, kamu harus utamakan yang primary dulu. Kalau kamu memang nggak sanggup untuk ngelakuin, kamu harus bilang tidak, ya, karena saat ini kamu harus fokus di mana. Nah, kamu bisa jelaskan itu sehingga orang lain pun bisa memahami situasi kamu saat ini. Oke? Mungkin itu dulu sharing hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan untuk kamu bisa membuat weekly plan atau rencana kerja yang bikin kamu jadi jauh lebih produktif, kamu bisa download weekly plan template ya secara gratis. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Jangan lupa kamu kasih rating bintang 5 untuk podcast ini. Dan juga kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, ya, chartmu, sehingga orang-orang sekitarmu akan jadi jauh lebih baik dan bertumbuh setiap harinya. Oke, thank you semuanya udah ngedengerin podcast ini. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.